Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips ya, baik pemula maupun sudah berpengalaman ya, khususnya pemula ya. Bagaimana cara yang tepat menganalisa token micin yang layak dibeli ya, yang pantas untuk di hold maupun di scalping, yang berpotensi cuan teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk memilih token micin itu ada ilmu ya, tapi ilmu ini bukan ilmu pasti. Tetap ilmu ini namanya analisa, pasti ada salahnya, tetapi besar kemungkinan banyak benarnya ya daripada salah. Karena kita cara menganalisanya melalui data, bukan melalui candlestick ya, secara teknikal. Sehingga kadang-kadang ketika ada goncangan dari Bitcoin, maka akan analisa teknikal itu bubar teman-teman ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita analisa. Nah, bagaimana trik yang tepat teman-teman menganalisa token micin ya yang kita beli agar tidak sangkut dan agar berpotensi cuan ratusan kali lipat ya, minimal lah 3 kali lipat, 300% ya, 100% minimal ya, 100%, 200% sampai ribuan persen bahkan ya, sampai kayak Shopneck kemarin ya. Shopneck sempat pump di 6.000% dia pumpnya pada waktu listing. Jadi teman-teman, pertama, langkah awal ya teman-teman ya, siapkan wallet teman-teman ya, minimal 3 wallet. Jadi Trust Wallet itu jangan hanya satu wallet, muatkan 3. Jadi pertama, ada wallet yang untuk di scalping ya, untuk scalping seperti wallet saya ini ya. Ini wallet saya untuk scalping ya. Dan juga siapkan wallet satu lagi untuk di hold crush tingkat tinggi. Hold crush tingkat tinggi yang dimaksud yaitu hold crush untuk teman-teman jika jual di harga yang tinggi sesuai dengan target ya. Yang ketiga, wallet yang ketiga untuk jual hold crush juga, tapi tidak terlalu tinggi jualnya. Supaya profit 1000%, 10 kali lipat, beli 1 juta jadi 10 juta itu lepas. Ya, yang hold crush tadi beli 1 juta bisa 1 miliar, supaya bunuh 03 ya. Bunuh 02 atau kan beli 1 juta jadi 100 juta. Nah, seperti kita ketahui teman ya, ini kita mulai ke season teman ya, tapi tetap kita fokus teman ya, dengan materi ya, disclaimer on ya untuk pemula ya, yang perlu diketahui ini sangat dasar ya, yang harus kita ketahui. Jadi menganalisa token itu atau koin micin itu teman bukan hanya dengan perasaan atau feeling. Memang kita menggunakan feeling, tetapi dengan data yang akurat, yang kita harus tahu token tersebut apakah betul-betul berpotensi ataukah hanya sebagai semu. Ibaratnya dia pump itu hanya mencari korban sangkut, bukan karena token itu berkualitas, proyeknya jalan, bukan karena dia mempunyai masa depan atau progresnya bagus ya. Bahkan dia pump itu dengan tujuan uh, mencari korban sangkut. Banyak sekali teman-teman token micin itu dia pump tinggi hanya mencari korban sangkut. Nah, tetapi kalau kita tahu bagaimana cara menganalisa datanya biar tidak sangkut, kita tidak terkena, kita tidak masuk kategori korban sangkut dengan trik developer yang betul-betul scammer ya, penipu. Penipu memang dia tujuannya bukan buat token micin itu untuk mencari korban. Dia mencari keuntungan semata, dan setelah dia banyak mendapat korban dia kabur. Maka token itu akan rakpul. Nah, bagaimana supaya kita tidak terkena dengan token micin yang rakpul atau developer yang scammer, penipu ya. Nah, kita harus punya ilmu cara menganalisa data yang tepat dalam menganalisa token micin itu. Nah, yang pertama teman-teman analisa dulu seperti ini. Kita berikan contoh teman-teman ya. Contoh setiap token saya akan kupas satu persatu ya, contohnya ya, agar teman-teman bisa paham bagaimana cara memilih token micin yang betul-betul berkualitas ya, yang betul-betul potensial untuk dibeli, untuk di hold, untuk di scalping ya, supaya kita tidak terkena korban-korban scammer atau developer-developer yang penipu yang selalu mencari korban sangkut. Ini yang pertama teman-teman. Sekarang kita lihat contoh ya. Contoh sebagai ini, saya berikan contoh satu persatu nanti ya. Kita beri contoh ini token Shopneck. Shopneck ini teman-teman ya, ini baru hadir di CMC, baru listing ya. Ya, Shopneck ini ada dua. Satu ada Shopneck STE ya, STE reward ya untuk hadiah ya. Yang kedua ada Shopneck loyalty. Semua harganya mirip ya, pokoknya tidak sama, tapi Shopneck yang
STE ini teman-teman, waktu listing dia pernah ngamuk ya, dari harga Rp169 ya, sampai jadi 7.800 sampai 7.000 ya, 6.000%. Jadi kalau teman beli token itu pada waktu dia listing, itu uang sejuta jadi 60 juta. Kalau beli 10 juta jadi 600 juta. Gila kan? Nah, sayang waktu dia listing itu kita kadang-kadang nggak tahu ya kapan dia listing ya, makanya harus update. Dimana saya selalu mengupload token-token micin yang baru listing yang berpotensi, karena sudah analisa saya dulu, saya sudah analisa baru saya upload apakah token itu berkualitas untuk diperdagangkan, untuk kita beli, untuk kita simpan ya. Kalau tidak berkualitas saya nggak respect ya. Ini teman-teman ya, Shopnex dia waktu listing itu Rp163, langsung pump ke 5.000, kemudian penutupnya 162 ya, transaksi dia 18 miliar. Nah, wajar, namanya token baru listing ya. Besoknya dia langsung pump ke 7.000 high-nya. Nah, kemudian 4.000, terus turun. Nah, mengapa dia langsung sanggup membakar uang ya dengan beli 169 langsung ke 5.000 pump ya? Karena token ini memang betul-betul berkualitas. Berkualitas di mana? Coba kita analisa. Kita lihat data ya. Token ini teman-teman ya, kapitalisasi pasarnya memang 204 juta ya. Karena apa? Supply dia cuma 1 juta teman-teman token ini. Cuma 1 juta token. Sekarang sudah diperbarui di websitenya dia katanya unlimited. Oke. Sekarang kita lihat sirkulasi supply itu 497.000 ya. Artinya 500.000 ya. Artinya tinggal 500.000 lagi supply-nya ya. Kalau dia 1 juta ya. Nah, lihat teman-teman, kalau sirkulasi supply sudah centang biru ya, itu artinya akurat sirkulasi supply. Kalau dia belum centang biru gini artinya belum akurat. Ya, banyak sekali yang belum akurat, belum centang biru. Tapi di sini tertera sirkulasi supply-nya sekian angkanya. Tapi bukan centang biru, artinya belum akurat. Sekarang kita lihat jaringan Shopnex ini BEP 20 yang STE ini. Ya. Dia jaringan BEP 20 tuh ya. Supply-nya ada 1 juta token. Holder 321 address, tidak banyak ya. Nah, 1 juta toples 1 juta token ini teman-teman itu dikit ya, sementara holdersnya ada 321. Nah, kalau kita lihat Shopnex ya, ini yang pernah pam 6.000% teman ya. Coba kita lihat Shopnex yang satunya ya. Yang satunya itu supply-nya ada 100 juta token. 100 juta token. 100 juta token ya. Dia waktu listing itu di harga itu berbarengan lah listingnya ya. Di harga 263 langsung pam 2.200. Ini banyak yang cuan ya. Main 2 Shopnex ini banyak yang cuan. Nah, teman-teman supply-nya ada 100 juta ya. 100 juta token. Ini kita lihat dulu kapitalisasi pasarnya ya. Nih. Nah, ini akurat nih. 9 juta supply-nya yang sudah 9 juta. Tuh. 100.000 token ya. Artinya sudah tersebar 9 juta. Oke. Kalau sudah centang biru itu berarti akurat teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Banyak token-token yang belum centang biru. Ininya sirkulasi supply-nya. Dia tertera angka tapi belum centang biru. Nah, ini teman-teman ya. Itu 687 address, supply-nya 100 juta token. Oke. Saya tidak bedah ininya teman-teman ya, websitenya ya, karena keterbatasan waktu ya. Nanti teman-teman lihat saja websitenya. Mengapa saya katakan bagus? Supply-nya sedikit ya, dan juga project-nya jelas. Dari mana melibatkan pisah untuk kerjanya. Artinya project bukan abal-abal. Ya, dia semua penjualan itu melibatkan dengan pisah, dengan itu mendapatkan hadiah token Shopnex. Jadi Shopnex ini makanya saya upload di video saya tadi akan jadi naga 2023 ini ya, menunjukkan ini akan berpotensi baik, bagus sekali ya, karena proyeknya jelas ya, bukan abal-abal, nyata, melibatkan pisah. Sedangkan kartu kredit pisah itu sedunia ini pakai ya. Jadi tersebar sudah jutaan merchant. Itu yang pertama, Shopnex ya, cara menganalisa. Yang kedua, agar teman-teman jangan terkena korban sangkut teman-teman, seperti ini teman. Ntar kita contohkan ya. Kita contohkan nih token ya. Tadi barusan ini Olympus teman ya. Kita cek ya. Olympus ini teman-teman tadi ya. Tadi Olympus ini pam bunuh 20 ya. Volume transaksi dia cuma 786.000.
Oke, kita lihat. Ya. 286.000. Kita lihat kapitalisasi pasarnya. Ini ada 17 miliar ya, yang dilutin market cap-nya. Sementara supply dia ada 3, 6, 9, 12. 2,9 triliun. Kita anggap 3 triliun ya. Volume transaksi hanya 786.000. Ya. Tapi kita lihat ya, tadi histori dia teman-teman. Dia sempat pump bunuh 02. Dari low 0,006024 ya, sempat menjadi 0,030. Sekarang dia 0,0060, 0-nya 3 ya. Dari mana transaksi 0,2 itu bisa bunuh 02 itu ya? Itu sama saja yang tidak jelas. Artinya ada permainan developer ya, sehingga itu kalau kita beli kita akan terjadi sangkut ya. Karena apa? Karena tidak jelas. Begitu kita jual nggak bisa, karena dia masuk kategori low risk teman-teman ya, risiko tinggi. Nanti kita cek dia risiko tinggi atau tidak ya, kita lihat ya nanti ya cara ceknya ya, kita uji nanti. Nih ya, 03 historinya kemarin 02 ya kemarin ya. Tuh. Ini apakah akurat datanya? Enggak akurat teman-teman, karena transaksinya tidak jelas. Kalau dia akurat ya, dia nggak gitu, transaksinya pasti banyak, berapa miliar saja transaksinya. Itu nggak ada, cuma 866.000. Itu menunjukkan dia nggak jelas ya, tuh ya. Volume transaksinya tuh nggak jelas ya. 323.000. Bagaimana kita kalau token ini betul-betul bunuh 02, dia pump 3000% ya, sehingga kita terjebak untuk beli ya. Ternyata begitu kita jual, kita sangkut, nggak bisa jual. Tuh. Sekarang kita uji bagaimana cara mengujinya. Kita tes ya. Kita masuk ke browser. Kita uji. Kita masuk ke browser ya. Kita tes PancakeSwap. Kita lihat. Kalau dia memang betul-betul pump bunuh 02 teman-teman ya. Kita di PancakeSwap diberitahu masalah resiko. Kita ganti lebih investment chain ya. Nah, kita cek ya. Kita cek. Ini ada telepon masuk teman-teman ya. Dia sinyalnya langsung kalau ada telepon masuk gitu. Langsung gitu. Kita kabar teman-teman ya. Ini kalau telepon masuk dia terganggu pasti. Nih kan. Ntar kita cek browser ya. Kita ulangi lagi. Kita hapus dulu nih biar ini ya. Biar bersih, nggak ada sampah ya. Nah, upayakan dihapus teman-teman ya kalau ada sampah kayak gitu ya. Jadi steril dia ya. Kalau ada telepon masuk dia terganggu. Ntar kita uji ya. Supaya teman-teman dapat ilmunya dan nggak sangkut teman-teman ya. Tuh. Jadi bukan tebak-tebakan teman-teman, memilih koin itu bukan tebak-tebakan, tapi menggunakan data yang akurat, fakta ya. Tuh, masuk lagi teleponnya. Tuh. Ganggu tuh teman. Ya, kita cek ya, Olympius. Waduh. Olympius, kita klik ya. Itu anak saya teman-teman ngebel. Mau minta jemput. Olympius. Nah, kita klik Olympius. Ya, tadi ya yang saya bilang tadi tidak ada transaksi tapi bunuh 02 ya. Tuh. PancakeSwap langsung memberikan peringatan teman, high risk, risiko tinggi. Jadi kalau kita mau beli risiko tinggi. Karena datanya tidak akurat di CMC ya. Dia pump bunuh 02 tapi sedangkan transaksinya tidak ada, kecil. Jadi kita dikasih tahu oleh PancakeSwap, high risk. Sekarang kita cek yang saya bilang tadi, Swapnex. Kita cek Swapnex. Dia mendapat peringatan nggak dari PancakeSwap? Kalau dia jelek ya, beresiko tinggi yang kita beli, kita pasti dikasih peringatan sama dia. Kita lihat ya. TE. Nah ya, STE ya. Tuh. STE low risk teman-teman. Ya, artinya resiko rendah ya. Nah, artinya kita beli risiko rendah, menunjukkan token ini aman untuk dibeli ya, di hold ya. Dia low risk. Kalau tadi high risk kan. Nah, jadi tidak bisa dibohongi masalah data. Kalau datanya
tidak jelas di coin market cap, maka kita di pancake swap juga diberikan peringatan. Tergantung kita mau beli atau enggak. Sudah tahu dikasih high risk kita masih beli, salah kita kan. Kalau ini low risk, menunjukkan dia aman ya untuk dibeli. Jadi kalau kita jual kapan pun tetap bisa kita swap ya. Begitu juga mau beli ya, tidak ada kesulitan atau kendala. Sekarang kita lihat token Micin Web 53. Apakah dia high risk atau low risk atau medium risk? Kita lihat ya. Web 53 itu bagus tokennya teman-teman, itu berkualitas bagus untuk di hold. Itu bagus sekali itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini medium risk, artinya tidak risiko tinggi, tidak risiko rendah, dia di tengah-tengah, medium risk, bagus, nggak masalah ya. Jadi sebelum membeli itu kita dari pancake swap sudah kita lihat, kalau sudah ada tanda high risk ngapain kita beli. Sebab token itu naiknya tinggi banget, 3000%, tapi transaksinya tidak ada. Nah, itu kita dikasih peringatan high risk. Tapi kalau dia tinggi sampai 30%, kita beli kejak kereta, tapi memang transaksinya besar, ada nggak dikasih peringatan kayak gitu. Paling medium. Atau dia hancur, turun sampai 100% atau 99% waktu token Rabbit Technology ya. Waktu dia minus 99%, itu begitu kita beli dikasihnya peringatan medium ini high risk, dikasihnya peringatan. Tinggal kita pikir mau beli atau enggak. Nah, kalau nggak bisa, kalau kita masih maksa ya silakan beli. Kalau nggak bisa diklik swapnya, kita klik confirm. Biasanya kayak itu, ada tulisan confirm, kita klik kata-kata confirm baru klik, baru bisa di swap. Karena posisinya lagi hancur turun ya. Nah, jadi seperti ini teman ya. Itu sudah dipahami teman ya. Seperti token ini salah satunya. Nih, Digimon Rabbit. Digimon Rabbit ini bagus kalau menurut analisa saya. Ini berpotensi di akan 07, akan 06 bunuh. Nih ya. Ntar ya kita lihat datanya. Datanya kita lihat nih. Kita lihat datanya. Tuh, teman-teman ya. Transaksi 5,4 miliar ya. Nah, suplainya 420.000 triliun. Nah, ini sirkulasi supply teman-teman lihat tuh. Udah centang biru juga tuh. Ya. 420.000 triliun, udah centang biru nih ya. 100% full. Ya. Artinya sudah tersebar sirkulasinya ya. Ini saya mengatakan ini bagus kalau menurut saya. Jadi nggak abal-abal token ini. Jadi kalau mengatakan ini bakal rakul ya terserah. Kalau saya menganalisa ini bagus. Tuh, kita lihat jaringannya ya. V20. Dia sudah centang biru. Tuh ya. Saya main kemarin scalping ya. Itu dari holdersnya 8.000, sekarang sudah 16.600, naik terus holdersnya. Dan ini ada potensi di Digimon Rabbit ini untuk big pump teman ya. Oke, sekarang kita lihat di pancake swap, ketika kita beli atau jual Digimon Rabbit, apakah dia masuk kategori high risk atau low risk atau medium. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Ntar kita lihat ya. Di RB, Digimon Rabbit. Ntar ya. Nih di RB ya teman-teman ya, lihat ya. Nih, medium risk ya. Artinya tidak ada resiko ya. Resiko tidak tinggi ya, sedang-sedang saja ya. Tidak low, tidak ini. Di sedang, ini bagus kategorinya. Ya. Artinya dia memang betul-betul pumpnya itu organik. Transaksinya memang ada dan holders memang terus bertambah, itu organik ya. Sirkulasi supply-nya memang akurat teman-teman ya. Tuh. Nah, sekarang kita lihat ini teman-teman ya. Kita lihat ada yang centang biru ada yang enggak. Nah, ntar kita lihat ya. Nih, kita lihat Baby Doge, coba lihat. Kita lihat Baby Doge ya. Kita lihat Baby Doge. Baby Doge sudah 1 juta lebih ya. Holdersnya nggak usah kita lihat lagi ya, sudah tahu semua ya kan. Nah, sekarang kita lihat kapitalisasi pasarnya aja di coin market cap. Nih teman ya. Transaksi dia hari ini 110 miliar. Kapitalisasi pasarnya 2,4 triliun ya. 2,5 triliun nih sekarang ya. Nah, kapitalisasi pasarnya teman-teman dari mana? Dari harga dikalikan dengan total supply. Ini total supply teman yang sudah centang biru ya. 3, 6, 9, 12. 115.000 triliun. Sedangkan supply dia 420.000 triliun. Ini sisanya masih 231.000 triliun sisanya. Ini yang centang biru. Artinya akurat ya data ini ya. Nah, centang biru berarti akurat. Ini supply dia yang sudah tersebar. Nah,
Nah, kalau sudah sirkulasi sudah banyak, artinya kalau tinggal melakukan burn, pembakaran teman-teman, maka dia akan memompa harganya ya. Nah, sekarang kita lihat bab doge. Kita lihat bab doge ya. Bab doge ini teman-teman ya. Ini transaksi hari ini 1,1 miliar. Supply-nya ada 36912 ya, 1000 triliun. Ini sirkulasi supply ya. Self reported sirkulasi supply. Nih. Ya sekarang mana? Sekarang sudah centang biru, kemarin belum ya. Ini sirkulasi sudah tersebar. 36912 ya. 990 triliun. Ya, sedangkan ini 1000 triliun, berarti sedikit lagi supply-nya kan? Ini akurat teman-teman ya. Artinya ini betul-betul berkualitas token ini ya kalau untuk di hold ya. Jadi kalau ada pudar mengatakan token ini akan scam, biarkan saja, nggak usah diabaikan. Kalau ini kalau menurut saya bagus, itu sirkulasi supply-nya sekarang. Karena sudah diupdate oleh CMC. Kemarin pada waktu dia maintenance ya dari itu. Nah, sekarang kita lihat token ini ya. Kita lihat token yang nggak jelas tadi ya. Kita lihat yang nggak jelas tadi. Coba Olympius ya. Kita lihat ya. Kita lihat Olympius. Olympius kita lihat. Yang resiko tinggi tadi teman-teman ya. Yang resiko tinggi tadi kita lihat. Tuh. Sirkulasi supply-nya tidak ada laporan ya. Kapitalisasi pasarnya tidak ada laporan ya. Transaksinya cuma 786.000 ya. Kosong semua ya. Itu menunjukkan dia betul-betul tidak jelas ya, tidak pantas untuk dibeli. Nah, justru dia mengelabui para trader dengan dia terbang bunuh 02 ya. Itu untuk mencari korban sangkut. Bukan karena datanya akurat di CoinMarketCap, dia betul-betul terbang nih ya. Dia 02 itu ya. Bunuh 02 itu ya, jangan teman-teman terkecoh teman ya. Nah, tuh ya teman-teman ya. Satu lagi ya, kita beri contoh satu lagi ya. Ini stable teman. Nah, mengapa saya katakan bagus token stable ini? Dia baru listing ya, supply cuma 100 juta token. Listing harga Rp29 mengalami turun terus teman. Tapi ini saya pantau, saya sudah pernah beli, saya hold di wallet satunya, yang ini sudah saya scalping ya. Nih ya. Tuh. Ya, di harga Rp29 ya baru listing, dan ini terus turun, dan ini suka akan saya serok. Kenapa saya katakan bagus? Karena dia kita lihat transaksi hari ini 537 juta. Sirkulasi supply belum ada karena baru listing teman ya. Supply cuma 100 juta. Kita bandingkan dengan token yang supply 100 juta, berapa harganya? Jadi biar kita tahu bahwa stable itu bagus dari mana kita menilai, kita bandingkan dengan token-token yang supply 100 juta, berapa harganya. Seperti ini, salah satunya ya. Nggak saya paparkan semuanya, saya kasih sampel satu aja dulu ya. Jadi teman bisa cek sendiri ya di wallet masing-masing ya. Nih, kita kasih contoh satu aja dulu ya. Kita kasih contoh nih. Seumpama ini Shopneck Loyalty. Shopneck Loyalty teman-teman ya. Total supply-nya sama 100 juta. Tapi dia listing Rp400, bahkan tembus ke 2.000 ya. Coba teman-teman bandingkan dengan supply yang 100 juta, ada nggak yang harga kayak yang Rabbit tadi, stable tadi, yang harganya puluhan rupiah, cuma Rp10, nggak ada. Maka itu bagus untuk di hold teman-teman ya, jangka panjang pun ya, maupun di scalping, karena itu berpotensi. Jadi bandingkan seumpama token A supply 1 miliar, harganya hancur, sementara yang supply 1 miliar dengan holder yang sama, dia bisa harganya lebih tinggi, artinya ini berpotensi. Apalagi dengan data di CoinMarketCap itu jelas ya. Masalah ininya ya, masalah data di CoinMarketCap-nya jelas, sirkulasinya jelas, holdersnya jelas, transaksinya jelas teman-teman ya. Tuh. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya informasi dan edukasi mengenai cara tepat ya menganalisa token micin yang layak untuk dibeli, yang untuk di hold, agar kita berpotensi cuan ya, tidak terjadi korban sangkut oleh para developer, scammer, penipu ya teman-teman ya. Jadi menganalisa itu bukan hanya tebak-tebakan, bukan hanya insting ya, tetapi menggunakan data yang akurat, itu yang tepat. Tidak menggunakan analisa teknikal semata ya. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa di subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.